Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku sekalian, hidup ini memang berat dan hidup ini adalah ujian. Oleh karena itu diperlukan kesabaran yang luar biasa. Sabar itu tidak ada batasnya. Dan sabar itu perkara yang dibutuhkan oleh umat manusia seluruhnya. Karena apabila dia tidak sabar, maka dia akan terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Salah satu bentuk kesabaran adalah kita sabar mencari ilmu, sabar memberi ilmu, sabar membantu orang, sabar memberikan keberkahan pada orang, dan sabar dalam banyak hal. Sabar beribadah, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, sabar untuk menahan penderitaan berbentuk penyakit ataupun yang lain. Dan salah satu rahasianya adalah kenapa sabar tidak disebutkan pahalanya, sedangkan ibadah-ibadah lain itu ada pahalanya, ada 10, 100, 700, bahkan sedekah pun juga demikian. Karena sabar itu adalah perkara yang hanya Allah yang memberikan pahala, sehingga Allah sendiri yang memberikan keutamaan itu. Bahkan Allah menyampaikan di dalam salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Jadi sabar di dalam sabar yang pertama ya adalah sabar melakukan ketaatan. Jadi misalnya ibadah mahdoh dan ghairi mahdoh, jadi puasa, sholat, ibadah haji, umroh, semua memerlukan kesabaran. Termasuk sabar dalam dakwah, sabar mengoreksi penguasa, sabar didolimi orang, sabar untuk tidak membalas perbuatan-perbuatan yang buruk, sabar ketika kita mengoreksi penguasa, dan sabar menghadapi buzzernya penguasa. Yang kedua adalah sabar ketika kita ditimpa musibah ya. Ini ketika kita ditimpa musibah, maka ini jawabannya sabar dan tidak ada lain ya. Ketika kita di PHK, ketika kita tidak punya duit, ketika kita lagi kesulitan, ketika kita berbagai bentuk macam-macam lah, itu adalah perlu kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga yang paling berat adalah sabar ketika kita tidak melakukan keharaman ya. Sekarang ini banyak orang yang begitu gampang, dan supaya kita bisa kuat tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Jadi misalnya sekarang orang berzina mah gampang ya, orang pacaran gampang, orang melakukan riba gampang, orang melakukan rentenir gampang, orang mendolimi orang lain gampang, marah itu gampang. Kemudian orang banyaklah ya, jadi misalnya orang udah ke dukun dan seterusnya ya. Nah maka kita ketika kita bisa menahan diri dari itu semua ya, tidak ke dukun, tidak melakukan rentenir, tidak melakukan ribawi, tidak melakukan zina, tidak melakukan yang diharamkan Allah, maka insya Allah pahalanya setara dengan 60 sahabat. Karena beratnya hidup di akhir zaman ini. Jadi kalau kita itu sabar menghadapi perkara-perkara yang diharamkan Allah, tidak melakukan, maka itu luar biasa. Nah ada satu yang membuat kita supaya bisa sabar, itu adalah tentang pertanyaan hidup ya. Jadi tahun 2002 itu Al-Fakir, saya itu ditanya oleh mahasiswa saya, ya Ustadz, apakah Tuhan menyuruh kita, Allah menyuruh kita itu untuk menyembah kepadanya itu karena dia supaya dianggap sebagai Tuhan ya. Maka ini Masya Allah ya, saya berbaik sangka dengan saya jawab ya, meskipun murid-murid saya yang lain, mahasiswa saya yang lain itu mentertawainya, mungkin ini semacam ngetes, tetapi saya dalam firasat saya tahu ini anak kena kemasukan filsafat. Jadi ajaran filsafat itu ajaran yang sebenarnya berbahaya banget ya, karena dia membebaskan pikiran itu liar sekali. Dan ini yang dialami oleh umat Islam ketika berbenturan dengan filsafat Yunani, Romawi, mereka kesulitan. Akhirnya mereka mempelajari filsafat, tujuannya mulia sih sebenarnya, untuk menjelaskan Islam kepada mereka, tetapi dampaknya juga mengerikan. Apa itu? Muncullah firqah-firqah yang terlalu bulat. Akhirnya ya muncullah sekarang ini kelompok-kelompok yang kadang-kadang itu
secara syariat itu menyalahi syariat, tetapi mereka menganggap itu benar, dan itu kita sampaikan nanti pelan-pelan. Maka atas pertanyaan tadi saya jawab, alhamdulillah semua dari Allah ya. Di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-42 ya, itu hadis itu panjang ya, karena pertanyaannya apakah kita menyembah kepada Allah itu supaya Allah itu dianggap sebagai Tuhan. Maka dengan besar hati saya menjelaskan ya dengan hadis tadi, untungnya saya hafal ya. Maka dalam penggalan hadis itu begini ya, seandainya manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini, kemudian semuanya taat kepada Allah, semuanya beribadah, semuanya baik ya, tidak ada satupun yang melanggar aturan Allah, itu tidak akan menambah kekayaan Allah. Dan apabila orang yang pertama kali hidup di muka bumi ini sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini dari kalangan manusia dan jin sekalipun, mereka semuanya maksiat, semuanya ingkar, semuanya kafir, semuanya kufur, tidak ada satupun ya yang beriman, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Coba bayangkan. Dan andai kata manusia yang pertama ya dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini semuanya minta kepada Allah, dan oleh Allah semuanya dikasih segala apa yang mereka minta, itu seperti tangan kita celupkan ke air laut, kemudian kita angkat, maka air yang menempel dalam tangan kita ini adalah pemberian Allah terhadap apa yang mereka minta, dan kekayaan Allah itu seluas air laut. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi seandainya manusia yang jumlahnya triliunan tadi itu meminta kepada Allah, ya Allah berilah aku kekayaan seluruh muka bumi, gampang. Dulu saya mempelajari hadis ini itu apa adanya, saya imani ya. Begitu saya bertahun-tahun mempelajari tentang jagat raya, alam semesta, alam universe, sekarang teknologi canggih ya. Saya mulai pelajari tentang National Geographic, kemudian mulai dari majalah, mulai dari YouTube, mulai dari Harun Yahya dan seterusnya, dan masuk akal. Jadi Masya Allah ya, kalau kita jelaskan singkatnya begini aja lah. Langit pertama itu adalah langit di mana miliaran bahkan triliunan bintang gemintang ada. Itu langit pertama, itu langit fana, langit yang tidak abadi, yang mengalami kehancuran. Langit kedua kekal, langit ketiga kekal, langit keempat kekal, langit kelima kekal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika saya ceramah itu saya gambarkan dengan mudah bagaimana sih membahasakan itu, karena ini sulit nih, agak sulit, dan sebenarnya mudah tapi agak sulit menjelaskannya. Maka langit pertama itu seluas kecamatan ya, taruhlah misalnya kecamatan yang saya tinggali di Seng-Seng Sawah atau Jagakarsa lah ya, kecamatan Jagakarsa. Maka langit kedua itu adalah ini DKI ya. Jadi yang pertama tadi, langit pertama itu sekecamatan, yang langit kedua itu luasnya seprovinsi ya. Kemudian langit ketiga itu luasnya setelah provinsi negara. Langit keempat itu se-ASEAN. Langit kelima itu se-Asia. Ya. Langit keenam itu adalah dunia. Langit ketujuh itu lepas dari dunia. Coba Anda bisa bayangkan. Kalau kecamatan soal segitu ya, kecamatan dari sekian RW ya. Maka kemudian ketika langit kedua itu adalah provinsi, maka Anda bisa bayangkan dan seterusnya. Itu mudah sekali untuk membahasakan langit 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Dan sekarang surga sudah ada. Maka ketika saya jelaskan itu, murid saya tidak bisa berkata apa-apa. Ya gimana, mau bantah apa? Yang Allah itu tidak butuh, yang butuh itu kita. Yang butuh itu kita kepada kepada Allah. Jadi kita ini butuh, ya Allah, butuh sabar. Kan cobalah, saya mau cerita tentang kondisi yang dialami orang-orang yang tinggal di negara barat ya. Kenapa di negara-negara barat itu LGBT itu marak, terutama di Italia, kemudian di Belgia, kemudian di Belanda, kemudian di Inggris, kemudian di Amerika dan seterusnya. Australia itu banyak sekali ya LGBT ya, lesbi, gay, biseksual, transseksual dan seterusnya. Dan sekarang di Indonesia itu marak seperti gunung es. Gunung es itu yang nampak itu besar, yang bawahnya itu lebih besar lagi ya, itu namanya gunung es. Nah, karena orang-orang yang banyaknya LGBT itu adalah orang-orang yang memang menuhankan materi ya. Padahal kita butuh yang namanya Allah. Dalam hidup ini kita tidak bisa menuhankan duit. Kita butuh duit ya,
untuk beli ini beli itu. Kita kalau nggak punya duit kita pusing memang, itu fitrah lah ya, fitrah. Tetapi yang penting itu bukanlah duit itu sendiri, karena money can buy what is the money can buy. Uang itu bisa membeli apa yang uang bisa beli, but money cannot buy what is the money cannot buy. Tapi uang tidak akan bisa membeli sesuatu yang tidak bisa di uang beli. Contoh, uang bisa membeli rumah, tetapi apakah uang bisa menjamin kebahagiaan? Tentu tidak. Uang bisa membeli perempuan, ya, bisa membeli perempuan gonta-ganti, tapi apakah bisa menjamin uang itu bisa memberikan kesetiaan perempuan pada suaminya, ya, atau kekasihnya? Uang bisa membeli sebagai presiden misalnya dengan menyuap ini, ya, ketua ormas misalnya kepada yang terpilih misalnya, atau menteri dan seterusnya, nyogok jual jabatan. Bisa, tetapi apakah bisa menjamin semua itu terlaksana dengan baik? Bahkan pelakunya akan pusing. Jadi kalau kita jelaskan, orang-orang barat ini kan mereka itu nggak punya agama ya. Kalau mereka mengatakan mereka Nasrani itu Anda salah. Nasrani itu hanya itu KTP gitu ya. Dan mereka sudah nggak percaya. Sekarang banyak gereja-gereja tutup ya, dijual menjadi masjid. Nah, Islam memberikan solusi. Oleh karena itu, apa yang kita alami sekarang ini ya, sekarang penguasa rezim diktator sekarang ini yang pro Cina dan pro Barat nih, saingannya itu pro Barat, yang sekarang pro Cina, itu membiarkan keran kerusakan ke Indonesia. Coba Anda bayangkan, sekarang LGBT naik. Orang-orang semacam LGBT itulah orang-orang yang rapuh. Ketika mereka nikah ya, ini kasusnya hampir semua, 99% itu adalah karena rapuh dan pergaulan ya. Jadi misalnya begini ya, satu saja nih. Kenapa dia menjadi lesbi atau gay? Itu karena ketika mereka biasanya ya, itu pasangan ketika menikah ada masalah, mereka kecewa satu sama lain, satunya kecewa, suaminya kecewa, istrinya juga kecewa, broken home, kemudian terjadilah pelanggaran, terjadilah rentan hati ini, rentan. Dan yang menguatkan itu sebenarnya iman, tidak ada lain ya. Uang nggak bisa menguatkan. Anda punya duit sebanyak pun untuk menguatkan iman Anda nggak bisa. Misalnya Anda punya masalah ya dengan yang, bahkan saya sering lah ya, bukan aja sering dicurhati orang yang punya duit ya, ternyata masalahnya itu iman. Yang kaya itu masalahnya ketika dengan istrinya dengan suaminya, semuanya lah. Dan untungnya di Indonesia ini masih punya nilai-nilai agama, sehingga mereka itu paling tidak cerai, paling tidak. Nah, tapi sekarang ini sejak 7 tahun terakhir ini itu keran LGBT itu semakin keras. Kenapa? Karena itu nggak ditangani oleh negara. Negara membiarkan rakyatnya itu bermasalah terus-menerus. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah ketika rakyat ini dibiarkan, tidak ada guide, tidak ada guidance ya. Jadi tidak ada kompas untuk menunjuk arah kemana. Itu kapal laut itu kalau tidak ada kompas, tidak ada petunjuk jalan, tidak ada nahkoda, maka akan terbawa oleh angin ya. Apa yang terjadi kemudian? Bisa salah. Manusia itu tidak, kalau tidak punya iman ya, maka jadinya dia akan mengikuti hawa nafsunya ya. Mereka bilang kata hati, padahal kata hati itu masih kata hati yang mana? Kata hati bisa ada dua, ada kata hati baik dan kata hati buruk ya. Kalau dia bilang kata hati itu, kalau baik ya memang baik ya, dari malaikat. Kalau buruk itu dari nafsu, dari setan. Maka apa yang terjadi kemudian ketika suami istri ini bermasalah? Maka yang terjadi kemudian adalah dia itu ngikuti hawa nafsunya, sehingga nggak puas, ganti lagi suami nggak puas, dan seterusnya. Akhirnya muncullah LGBT. Jadi LGBT itu muncul karena kerapuhnya ya, rapuhnya iman seseorang. Orang yang tadinya punya iman akhirnya nggak digunakan, akhirnya rapuh. Seperti Anda punya mobil, punya motor, kalau Anda nggak pernah gunakan, itu akan rapuh, akan hancur dengan sendirinya. Iman juga demikian. Iman itu dasarnya sudah ada ya, tinggal dikembangkan ya, diarahkan ya. Maka ketika itu iman itu menyelesaikan masalah apapun ya. Jadi ini terlalu banyak ya kalau kita contohkan ya. Jadi orang-orang yang penganut LGBT itu sebenarnya orang yang sangat rapuh sekali, sangat, ibarat kata itu kelihatannya tegar padahal dia nggak tegar ya. Kelihatannya hebat padahal nggak hebat. Apanya yang hebat? Dia menyelesaikan masalah aja nggak bisa. Dia gara-gara broken home itu aja sudah ini. Harusnya kan lari ke agama. Coba LGBT itu di negara-negara yang menganut sistem Islam sedikit sekali. Toh kalau ada mungkin hitungan jari ya. Ya. Dan ini kalau kita mengikuti pola negara-negara barat itu berbahaya banget. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa sesungguhnya
Kalau kita itu pengen dikasih kesabaran oleh Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali mendekat kepadanya. Ya kita kan, Allah kan menguji ya, Allah kan sang pencipta manusia ya. Kemudian kita lari dari Allah kan nggak mungkin kan. Kita dalam kondisi apa butuhlah kesabaran. Kita kerja di kantor butuh sabar. Kita punya anak butuh sabar. Kita punya istri, punya suami butuh sabar. Kita misalnya cari duit butuh sabar. Kita ceramah butuh sabar. Dakwah butuh sabar. Di tengah masyarakat dengan segala bentuk yang beraneka ragam butuh sabar. Pergaulan butuh sabar. Misalnya apalagi ya. Nggak sabar itu ini. Dan innallaha ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang sabar. Intinya apa? Intinya kalau kita itu butuh kesabaran yang tingkat tinggi, kita harus dekat dengan Allah. Nggak mungkin kita jauh dari Allah. Kenapa? Ya kalau kita jauh dari Allah, sabaran akan hilang. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kesabaran kecuali Allah? Nggak ada yang lain. Dan itu salah satu cara mendatangkan kesabaran adalah motivasi. Dan motivasi itu jangan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Kalau dari orang lain mungkin sebulan sekali, itu belum tentu. Bisa mungkin seminggu sekali, itu kalau ketemu. Maka yang paling baik adalah datang dari kita sendiri. Apa tuh? Iman ya. Jadi ketika saya dihina orang, maka saya ingat Nabi Ayub alaihissalam dihina. Ketika saya dipuji orang, saya ingat Nabi Yusuf atau Rasulullah Muhammad SAW. Ketika saya dapat kenikmatan, saya alhamdulillah ya, karena Rasulullah mengajarkan apabila engkau diberikan kenikmatan, mujilah karena sungguh datangnya dari Allah. Ketika saya mengalami kesulitan, saya ingat Uwais Al-Qarni ya, yang dari Yaman ke Mekah berjalan kaki, gendong ibunya lagi. Itu ribuan kilometer ya. Jadi sini Surabaya itu berjalan kaki gendong ibunya. Ya kalau di Jawa enak ya. Ada hutan, ada tempat berteduh. Kalau di padang Sahara atau di Mekah itu kan Masya Allah. Dan itu semua itu bisa karena Allah, dan Allah menolongnya. Oleh karena itu mari kita dekat dengan Allah supaya kita dikasih sabar, dan termasuk Allahumma afrik alaina sabra. Allahumma afrik alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran. Nah, sabar ini kuncinya segala-galanya. Kita menuntut ilmu harus sabar. Kita mencari rezeki harus sabar. Kita membina anak istri kita harus sabar. Kita mendakwai, mengoreksi penguasa harus sabar. Nggak mungkin. Saya sendiri juga kesabaran saya itu ini sekedar tahadus binikmah. Itu bukan saja pakai YouTube ini sebenarnya bagian daripada dakwah. Perkara orang lain mendengar atau tidak nggak ngurus. Yang penting saya sampaikan. Kemudian saya juga ingatkan penguasa, perkara orang penguasa dengar nggak tidak bukan urusan saya. Saya juga ingatkan penguasa di depan istana presiden, di bundaran HI, di macam-macamnya. Itu bagian dari kesabaran dakwah, dan kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah memberikan kesabaran yang luar biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.